Ada dua tipe orang di dunia, yang terus maju dan yang terus stuck. Perbedaannya, cara mereka berpikir. Ada yang hidupnya kayak roket, tiap tahun ada aja progresnya. Gaji naik, skill naik, kualitas hidup. Sementara yang lain bangun kerja pulang repeat. Nggak ada yang berubah. Hidup kayak autopilot. Dan lucunya, mereka berpikir itu semua adalah takdir. Padahal bukan. Itu cuma pola pikir yang kebentuk bertahun-tahun tanpa mereka sadari. Ditambah lagi, banyak orang yang punya mimpi besar, tapi bingung harus mulainya bagaimana. Atau bahkan mereka tidak punya mimpi, dan nggak tahu apa yang harus mereka lakuin. Kalau kamu ngerasain hal itu bukan berarti kamu gagal. Tapi kamu perlu belajar satu skill yang lebih baik daripada semua skill, yakni cara berpikir tentang cara berpikir. Hai, saya Akvian, dan di channel ini kita akan bahas semua tentang growth, mindset growth, career growth, business growth, dan apapun yang bisa bantu kamu tumbuh lebih dari saat ini. Di video kali ini kita akan bahas satu hal yang bikin kamu bukan cuma punya impian, tapi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan kamu nggak bingung lagi harus ngapain. Begitu kamu tahu bagaimana cara otak kamu ngambil keputusan, cara kamu memandang masalah, dan cara kamu membongkar kebiasaan lama, maka pelan-pelan hidup kamu akan berubah. Yang awalnya stuck, tiba-tiba bisa geser. Yang awalnya takut, tiba-tiba jadi berani. So, langsung aja kita bahas tentang cara berpikir tentang cara berpikir, atau yang disebut juga sebagai metakognisi. Simpelnya, metakognisi adalah kemampuan untuk menyadari apa yang kamu tahu dan apa yang kamu nggak tahu. Dengan kata lain, kamu berusaha untuk mengevaluasi diri kamu sendiri dari luar dan memahami bagaimana kamu membuat keputusan. Dalam metakognisi ada 4 jendela kesadaran. Jendela pertama, kamu tahu bahwa kamu tahu. Ini pengetahuan yang secara sadar sudah kamu kuasai. Kamu tahu kamu bisa edit video, kamu tahu bagaimana aturannya, dan kamu sadar betul tentang kemampuanmu ini. Ini adalah jendela pertama yang perlu kamu improvisasi, perlu kamu kembangkan, dan perlu untuk kamu jalankan. Jendela yang kedua, kamu tahu bahwasanya kamu tidak tahu. Kamu sadar betul akan hal yang belum kamu kuasai. Seperti misalnya, kamu tahu betul kalau kamu tidak paham mengenai digital marketing. Kamu tidak bisa desain 3D. Kesadaran di jendela yang kedua ini bagus. Artinya kamu bisa mengevaluasi dirimu dan tahu celah mana yang perlu untuk diisi. Pada dasarnya jendela 1 dan jendela 2 adalah fondasi yang kuat. Kamu punya pemahaman yang benar tentang diri kamu sendiri, tahu apa yang bisa kamu mulai, dan tahu celah mana yang harus ditutup. Jendela ketiga, kamu tidak tahu bahwasanya kamu tahu. Ini artinya kamu punya kemampuan, tapi kamu tidak sadar dengan kemampuanmu sendiri. Contohnya, barangkali kamu jago banget bikin konten, kamu jago nulis dan lain sebagainya, tapi kamu nggak pede dengan kemampuanmu. Kamu merasa insecure dan tidak mau melakukan hal-hal tersebut. Di titik jendela yang ketiga ini banyak orang gagal. Bukan karena dia tidak punya kompetensi, tapi dia tidak pede dengan kompetensinya sendiri. Dan yang paling bahaya adalah dia tidak tahu bahwasanya dia mampu untuk melakukannya. Dan jendela yang keempat adalah kamu tidak tahu bahwasanya kamu tidak tahu. Ini adalah jendela yang paling berbahaya. Kamu nggak sadar bahwasanya kamu itu nggak paham. Misalnya, kamu merasa bahwasanya diri kamu itu jago buat bisnis, tapi pada kenyataannya pengetahuanmu itu masih sangat dangkal. Atau kamu merasa bahwasanya diri kamu produktif, padahal yang sebenarnya kamu cuma sibuk. Jendela 3 dan 4 ini adalah sumber stagnasi. Di sini seseorang mudah terjebak ilusi kemampuan atau bahkan buta terhadap kemampuan dirinya sendiri. Kesimpulannya, kalau kamu ingin maju, kamu harus pindah dari jendela 3 dan 4 ke jendela 1 dan 2. Artinya, pahami diri kamu sendiri dengan jujur. Apa kekuatanmu, apa kelemahanmu, apa yang bisa kamu mulai sekarang, dan apa yang harus kamu pelajari. Metakognisi membuat kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, bukan hanya terjebak pada arus yang sama. Oke, mulai sekarang kamu harus tanya pada dirimu sendiri sebelum mengejar mimpi. Apa yang sebenarnya kamu tahu, apa yang sebenarnya kamu nggak tahu. Karena perubahan hidup selalu dimulai dari perubahan cara berpikir. Kalau kamu mau pembahasan lebih lanjut mengenai jendela 3 dan 4, serta bagaimana cara keluar dari jendela tersebut, silakan tulis di komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan insight. Dan jangan lupa bagikan juga ke temanmu yang sedang kamu ajak berjuang. Sampai jumpa di video yang lainnya, dan sampai jumpa.